Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala firatil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa kana minal muslimin. Allahumma inni asbahtu minka fi nimati wa afiyati wa sidqi wa alayya ni'mataka wa afiyataka wa surka bid dunya wa akhirah. Allahumma ma asbaha bi ni'matin abdika la syarika wa lahu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih, jamaah sholat subuh Masjid Al-Aqsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang berkah ini, bulan yang berkah ini, mari kita sama-sama berdoa semoga kita semua diberikan umur panjang yang barokah, rezeki ingkang kathah lan barokah, saged kagem tindak ke Mekah dan Madinah, sisane nggo tuku sawah lan dandani omah. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu kita kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup. Dari kita mau tidur sampai kemudian kita bangun kembali. Salawat dan salam tentu kita panjatkan juga pada junjungan kita, uswah kita, Muhammad Rasulullah SAW, beserta keluarga yang termulia, para sahabat, para tabi'in, para salafus soleh, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada tali Allah yang lurus. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf mungkin tadi di awal terjadi sedikit, karena ya tadi, itu menandakan kalau jarang memakai mic ini. Karena waktu yang diberikannya memang hanya untuk tarawih ini, untuk yang lain mungkin belum makomnya gitu. Dan untuk pagi hari ini saya mungkin tidak kultum, tapi perintah dari Pak Asyekh, Pak Fauzi adalah membacakan kitab Riyadhus Shalihin. Kalau tadi Pak Dan itu Pak Dan siapa? Medi menyampaikan supaya saya membacakan kitab kuning. Saya bilang, saya bisa membaca kitab kuning, sampulnya yang kuning tapi. Dan insya Allah pada Jumat ini kami tidak akan panjang seperti Jumat yang lalu. Jumat lalu kan panjang sampai waktu duha. Karena ini membacakan 3 hadis, insya Allah tidak terlalu panjang. Dan pas sesuai dengan sampaikan Pak Rudi adalah 7 menit. Bapak Ibu yang kami hormati, jamaah sholat subuh yang berbahagia, kami akan membacakan bab 232 keutamaan itikaf. Hadis 1268. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asral awakhiru mir Ramadan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW biasa beritikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis muttafaq alaih. Pengesahan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari pada Fathul Bakhri dan riwayat Muslim 1171. Selanjutnya, al-itikaf artinya adalah menetap pada sesuatu. Maka dari itu, orang yang menetap di masjid dan melaksanakan ibadah di dalamnya disebut orang yang beritikaf.
mutakif atau akif. Kandungan hadis ini adalah satu, iktikaf boleh dilakukan pada setiap hari sepanjang tahun. Di dalam hadis muttafaq alaih disebutkan bahwa Rasulullah beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Syawal. Di sini disebut bulan Syawal. Iktikaf yang paling utama adalah yang dilakukan di bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW rajin melakukannya di bulan tersebut. Hadis 1269. Wa an Asiyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhiru min Ramadana hatta tawaffahu Allah azza wa jalla thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga Allah Ta'ala mewafatkan beliau. Sepeninggalnya, para istri beliau pun beriktikaf juga. Hadis muttafaq alaih. Pengesahan hadis ini ada diriwayatkan dalam Al-Bukhari, yaitu dalam kitab Fathul Bahri, dan Muslim pada hadis 1172. Kandungan hadis, satu, dianjurkan untuk merutinkan amal kebaikan yang biasa dilakukan oleh seorang muslim. Dua, perempuan boleh beriktikaf dengan suaminya atau sendirian dengan syarat mendapatkan izin walinya serta dapat menghindari fitnah, juga tidak berbaur dengan kaum laki-laki. Berdasarkan banyak dalil tentang itu. Selain itu, sesuai pula dengan ketentuan kaidah hukum, yaitu menghindari mafsadah atau dampak negatif didahulukan daripada menarik maslahat. Tiga, gigihnya Muhammadul Mukminin di dalam menghidupkan sunnah Sayyidil Mursalin Muhammad SAW. Yang terakhir, hadis 1270. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli ramadana 10 ayyamin falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawma. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf setiap Ramadan selama 10 hari. Pada tahun sebelum wafatnya, beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari pada kitab Fathul Bahri halaman 284-285. Kandungan hadis, satu, seakan mengetahui bahwa ajalnya telah dekat, maka Rasulullah SAW ingin memperbanyak amal kebajikan dan menjelaskan kepada umat beliau agar giat beramal soleh apabila telah menjalang puncak usia, supaya menghadap Allah dalam keadaan baik kelak. Dua, boleh beriktikaf lebih dari 10 hari dan melakukannya sebelum 10 hari terakhir, yaitu bulan Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, jamaah sholat subuh Masjid Al-Aqsa yang berbahagia, berdasarkan hadis ini ataupun kitab ini dan bab tentang iktikaf ini, mari menjelang mumpung kita belum melewati 10 hari terakhir, kami menghimbau kiranya Bapak Ibu semuanya bisa mengajak saudara, tangga dan yang lainnya untuk bisa beriktikaf 10 hari terakhir, wabil khusus di Masjid Al-Aqsa ini ataupun di masjid yang lainnya. Tentu sebagaimana yang disampaikan oleh panitia Ramadan Masjid Al-Aqsa, untuk di iktikaf di Masjid Al-Aqsa ini disediakan untuk makan sahur, makan dari buka puasa sampai kemudian makan sahur. Jadi kami mengimbau untuk kiranya mari kita menghidupkan amal-amal
terakhir di bulan Ramadan nanti khususnya, yaitu mari kita beriktikaf. Mungkin memang kita masih belajar beriktikaf karena di antara kita juga masih ada kewajiban lagi yang lainnya, yaitu untuk mencari rezeki yang mengharuskan kita harus hadir di suatu tempat. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya memang bagi yang bisa mencari rezeki dari masjid, ya dari rumah dan sebagainya. Ya, tapi dalam kondisi tertentu ada seseorang yang harus mencari rezekinya, harus mendatangi sawah itu, harus mencangkulnya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.